Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Selamat pagi, Alhamdulillah Pak. sehat. Bila. Oke. Ini kenapa nih kok nggak pada on cam? Kenapa? Uridu, Pak. Jadi agak kalau ini kan mendung mau hujan kayaknya jadi agak ini, Pak, apa? Gangguan. Oke, ya udah berarti nggak usah on cam nggak apa-apa karena emang kendala sinyal juga ya. Oke, sebelumnya sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, mungkin Bapak akan ngecek dari kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama itu Yuni Paramita, hadir nggak? Yuni Paramita hadir. Oke, yang kedua Mas Dimas Julianto. Hadir, Pak. Oke, Mas Beni Ulung. Hadir, Pak. Oke, Mas Muhammad Arkan Hiban. Hadir, Pak. Oke, berarti hadir semua ya pada pagi hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas, Mas Dimas Julianto bisa dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, Pak. Makasih, Pak. Oke, terima kasih buat Mas Dimas Julianto sudah. Oke, Bapak akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat belum PPT-nya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke. Oke, mungkin sebelum Bapak menjelaskan tentang materi pada pagi hari ini, ini Bapak ada sedikit clue tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang bisa menebak nggak? Ini gambar apa? Ada yang bisa? Atau belum ada yang bisa? Pak, Ya, silahkan Mas Beni. ini kan kalau dilihat-lihat, Pak, ini kan nih gambar ini kayaknya yang ini gold dan ini money, Pak, gitu kan. Ini emas dan uang. Nah, ini orang miskin, ini orang menengah, nah ini orang kaya, Pak. Sepertinya materi yang akan kita bahas adalah stratifikasi sosial, Pak. Oke, benar sekali. Jadi apa yang dikatakan Mas Beni benar. Gitu. Nah, jadi pada pertemuan kali ini itu kita akan membahas mengenai stratifikasi sosial. Mungkin dari teman-teman semua sudah tahu lah, sudah sedikit mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Nah, di sini Bapak akan membahas lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan stratifikasi sosial. Nah, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan dari para siswa itu dapat mengetahui lah bagaimana definisi terus sifat dan faktor penyebab dari adanya stratifikasi sosial di dalam masyarakat seperti itu. Oke, kita lanjut ya terkait materi pada pagi hari ini. Oke, mungkin Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial sendiri itu berasal dari kata stratum atau yang biasa dikenal dengan istilah lapisan seperti itu. Nah, di sini stratifikasi sosial itu didefinisikan sebagai pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan strata atau lapisan secara vertikal seperti itu. Jadi di sini pada setiap masyarakat itu memiliki lapisan-lapisan tertentu seperti itu. Nah, itu dibedakan berdasarkan nanti tingkatan-tingkatannya seperti itu. Yang sampai sini ada yang ditanyakan terkait definisi dari sertifikasi sosial atau sudah jelas? Saya sudah jelas, Pak. Belum ada, Pak. Oke, oke mantap. Berarti kita lanjut ya untuk bahasan berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya itu ada faktor penyebab dari stratifikasi sosial. Nah, yang pertama itu ada faktor pendidikan, yang kedua itu ada faktor kekayaan. Nah, faktor pendidikan sendiri itu di sini dijelaskan bahwa adanya stratifikasi sosial itu didasarkan adanya faktor pendidikan atau perbedaan tingkat pendidikan seperti itu di mana orang yang memiliki pendidikan tinggi itu biasanya menempati lapisan sosial teratas dalam suatu masyarakat seperti itu dan sebaliknya orang yang memiliki pendidikan yang rendah itu biasanya berada dalam strata menengah ke bawah seperti itu. Dan ada faktor kekayaan. Nah, di sini semakin tinggi kekayaan seseorang, maka akan semakin tinggi pula stratanya seperti itu. Jadi kekayaan seseorang itu mempengaruhi strata dalam suatu masyarakat.
Oke, untuk faktor yang berikutnya itu ada faktor kehormatan dan faktor kekuasaan. Nah, faktor kehormatan di sini dijelaskan bahwa orang yang paling dihormati biasanya memberikan banyak jasanya kepada masyarakat, orang tua atau orang yang berperilaku budi luhur seperti itu. Contohnya saja di sini seperti kiai. Kiai itu biasanya dalam satu masyarakat itu menempati posisi strata paling atas seperti itu, di mana dia memiliki kehormatan tersendiri. Terus yang kedua itu ada kekuasaan. Nah, di sini jelaskan bahwa masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang besar itu berada di lapisan tingkat atas. Contohnya saja presiden. Presiden itu merupakan tingkatan tertinggi dalam suatu negara atau yang memiliki jabatan tertinggi dalam suatu negara. Nah, itu otomatis akan berada pada lapisan paling atas seperti itu. Oke, sampai sini terkait definisi dan faktor penyebab dari adanya stratifikasi sosial, ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada? Mas Arkan, Mas Beni, Mas DJ, Mbak Yuni, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Ya, oke, Mas Dimas? Belum ada Tidak ya? ada, Pak. Dari saya belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada berarti Bapak lanjut. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai sifat dari stratifikasi sosial. Nah, di sini Bapak akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Silahkan kalian nanti mencari tentang sifat dari ketiga stratifikasi sosial ini. Seperti itu. Nanti kelompoknya akan dibagi menjadi dua kelompok. Jadi itu nanti ada dua orang setiap kelompoknya. Sudah Bapak bagi juga. Jadi kelompok satu itu ada Mas Dimas Julianto, yang kedua ada Mbak Yuni, terus untuk kelompok dua itu ada Mas Arkan dan Mas Beni seperti itu. Silakan Bapak beri waktu sekitar 2 menit dari sekarang. Silakan untuk masing-masing kelompok mencari materi tentang sifat dari stratifikasi sosial. Ada yang ditanyakan nggak tentang diskusi ini? Tidak ada, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, berarti cukup langsung. jelas, Pak. Oke, langsung mencari saja berarti ya. 2 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, sepertinya waktunya udah cukup ya. Udah selesai belum kelompok 1 dan kelompok 2? Sudah, Pak. Sudah selesai, Kelompok Pak. kelompok 2 sudah, Pak. Oke, kelompok 1 gimana? Mas Dimas, Mbak Yuni? Sudah, Pak. Sudah, Pak Bayu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita tadi membahas mengenai sifat dari stratifikasi sosial. Silakan, berarti ini ada ketiga sifat nih. Dari kelompok 1 sendiri silakan mau milih untuk menjelaskan yang mana terlebih dahulu. Baik, Pak. Saya, Pak. Oke, kelompok 1 diwakili Mas Dimas ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, silakan Mas Dimas. Iya, Pak. Saya memilih sifat stratifikasi sosial yang terbuka, Pak. Nah, dari apa yang sudah didiskusikan, stratifikasi sosial terbuka ini memiliki sifat yang terbuka. Artinya di mana masyarakatnya dapat berpindah-pindah stratanya secara leluasa, Pak. Itu, Pak, kalau dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, bagus sekali tanggapan dari kelompok 1 dari Mas Dimas itu menjelaskan tentang stratifikasi sosial terbuka, di mana Mas Dimas menjelaskan masyarakat dalam stratifikasi sosial terbuka itu dapat berpindah-pindah stratanya secara terbuka. Seperti itu. Oke, dari penjelasan Mas Dimas mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait stratifikasi sosial terbuka dari kelompok 2 mungkin. Saya, Pak, dari kelompok 2, Pak. Oke, silakan Mas Arkan dari kelompok 2. Saya izin bertanya kepada kelompok 1 tadi, contoh dari stratifikasi sosial terbuka itu yang seperti apa ya? Terima kasih. Oke, jadi Mas Arkan menanyakan terkait contoh dari stratifikasi sosial terbuka. Silakan dari kelompok 1, silakan jawab. Baik, Pak. Izin menjawab.
Dari contohnya itu seperti orang yang hanya pertama itu bekerja sebagai staf bank, kemudian setelah melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian diangkat menjadi manajer bank seperti itu Pak. Dari peningkatan kemampuan pendidikannya itu bisa memiliki pekerjaan yang lebih tinggi lagi seperti itu Pak. Oke, sudah dijawab dari kelompok satu. Tadi contohnya itu pegawai bank yang menaikkan stratanya melalui pendidikan sehingga dapat menjadi manajer seperti itu. Oke, dari Mas Arkan sendiri gimana? Jawaban dari Mbak Yuni apakah sudah jelas atau masih kurang? Dari saya sudah cukup jelas. Terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan dari kelompok 2 milih yang mana? Yang tertutup atau yang campuran silakan. Yang tertutup aja Pak. Nah, Oke, silakan Mas Beni. saya presentasikan ya Pak. Ya, silakan. Untuk hasil diskusi saya dan Arkan kelompok 2, sertifikasi sosial tertutup merupakan sebuah sifat di mana masyarakatnya sangat sulit untuk memindahkan stratanya dikarenakan pada suatu daerah tersebut sangat tidak memungkinkan untuk memindahkan strata. Nah, misalnya sistem kasta pada masyarakat Bali yang dimana mereka sudah dilahirkan di kasta ksatria, seterusnya juga akan menempati strata ksatria gitu Pak. Jadi tergantung dia dilahirkan di strata apa, seperti itu Pak. Oke. Oke, terima kasih Mas Beni untuk jawabannya. Jadi Mas Beni di sini menjelaskan terkait stratifikasi sosial tertutup di mana masyarakat pada stratifikasi sosial tertutup itu tidak dapat memindahkan stratanya secara terbuka berbeda dengan yang tadi dijelaskan oleh kelompok satu seperti itu. Oke, dari penjelasan kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait stratifikasi sosial tertutup atau cukup? Cukup Pak. Oke, cukup. Oke, yang terakhir ini ada stratifikasi campuran. Nah, ini biasanya yang agak bingung juga. Dari kelompok 1, kelompok 2, apakah sudah menemukan terkait dari sifat stratifikasi sosial campuran? Sudah belum? Belum ada Pak. Belum Pak, agak bingung Pak. Saya belum menemukannya, Pak. Sama Pak, belum Pak. Oke, jadi kelompok 1 dan 2 ternyata belum menemukan. Oke, berarti akan Bapak jelaskan sedikit tentang sifat dari stratifikasi campuran seperti itu. Nah, dari stratifikasi campuran sendiri itu masyarakatnya merupakan gabungan dari kedua sifat antara sifat terbuka dan sifat tertutup seperti itu, di mana mungkin pada suatu daerah masyarakat itu tidak dapat menaikkan stratanya seperti itu. Tetapi jika mereka berpindah ke daerah lain, nah itu mereka dapat menaikkan stratanya seperti itu. Contohnya saja pada masyarakat Bali yang tadi dijelaskan oleh kelompok 2 itu mereka tetap berada pada stratanya seperti itu. Tetapi saat mereka pindah ke daerah yang memiliki stratifikasi sosial terbuka, itu mereka dapat memindahkan stratanya seperti itu. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan terkait sifat dari stratifikasi sosial? Tidak ada Pak. Cukup Pak. Oke, udah jelas semua berarti ya? Sudah cukup jelas, Pak. Jelas Pak. Oke, kalau memang sudah cukup jelas, mungkin Bapak cukupkan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Mungkin dari salah satu siswa mungkin ada yang berkenan untuk menjelaskan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan salah satu saja mungkin. Dari siapa? Saya nggak apa-apa Pak. Oke, silakan Mas Dimas. Ya Pak, stratifikasi sosial ini merupakan penggolongan masyarakat yang didasarkan pada sebuah tingkatan tertentu. Nah, stratifikasi sosial ini mempunyai beberapa penyebab dan memiliki 3 sifat, yaitu terbuka, tertutup, sama campuran Pak. Itu yang saya dapat. Oke, bagus sekali kesimpulan dari Mas Dimas. Mungkin bisa kita beri aplaus terlebih dahulu untuk Mas Dimas. Oke, jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran pada pagi hari ini benar-benar sekali apa yang dijelaskan oleh Mas Dimas. Jadi stratifikasi sosial itu merupakan penggolongan masyarakat ke dalam strata-strata tertentu yang didasarkan pada beberapa aspek seperti itu. Contohnya tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya stratifikasi sosial dan stratifikasi sosial sendiri itu memiliki beberapa sifat, yaitu 3 sifat. Yang pertama itu ada terbuka, tertutup, dan campuran seperti itu.
Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, ini Bapak akan memberikan tugas untuk minggu depan. Silakan untuk tugasnya bisa dibaca. Oke, mungkin ada yang ditanyakan terkait tugas atau Tidak ada, cukup? Pak. Cukup. Nggak ada, Pak. Oke. Oke, mungkin Bapak cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak terima kasih banyak karena tadi juga diawali dengan doa. Silakan untuk pelajaran kali ini diakhiri juga dengan doa. Silakan untuk Mas Dimas sebagai ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.